Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Kontesa, dosen program studi D3 Kebidanan STIK Bina Husada Palembang dengan NIDN 0225118801. Adapun mata kuliah saya asuhan kebidanan persalinan. Pada kesempatan kali ini, saya mengajar materi pertemuan ke-9 yang sesuai dengan RPS, yaitu tentang asuhan persalinan kelas 4. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, mahasiswa mampu menjelaskan asuhan persalinan kelas 4. Adapun referensi yang saya gunakan adalah hasil penelitian saya sendiri yang berjudul pengaruh massa seuterus terhadap tinggi fundus uteri untuk mencegah terjadinya pendarahan. Penelitian ini sudah publikasi tertera di akun Google Scholar saya, Lina Kontesa, STIK Bina Husada. Siapkan. Mari kawan-kawan, sebelum mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Doa selesai. Salam Bina Husada. Bina Husada Grande. Budi utama Bina Husada. Visioner, jujur, peduli, disiplin, yes. Apa kabar kebidanan? Salam generasi prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-9 ini kita membahas materi asuhan persalinan kelas 4. Sebelum kita memulai asuhan persalinan kelas 4, Ibu mau review ulang, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ada yang tahu tidak masalah pengertian kelas 1? Silakan. Salah satu yaitu observasi pemantauan pembukaan. Salah satu dibagi menjadi dua, yaitu fase laten dan fase aktif. Observasi ini kelas 1 itu kala pembukaan dimulai dari fase laten dalam fase aktif. Fase laten itu dibagi jadi berapa? Ada bagian yang tidak? Tidak ya. Fase aktif. Fase laten dimulai dari pembukaan sampai 3 ya. Fase aktif dimulai dari pembukaan berapa? Ya. Terus kita lanjut lagi kala 2. Apa itu kala 2? Ada yang paham tidak masalah kala 2? Yuk silakan. Kala dua itu proses pengeluaran janin, dimulai dari pembukaan lengkap sampai dengan lahirnya janin. Dari mulai proses pembukaan lengkap sampai dengan lahirnya janin ya. Ini kala 2 ya. Nah, Ibu mau review ulang gimana caranya kalian mengeluarkan bayi setelah tampak di depan vulva 5 sampai 6 cm. Ada yang tahu tidak apa tindakan kita? Diangkat tangan. Silakan. Tangan kanan kita berada di mana? Atau tangan kiri kita? Tangan kanan menahan bagian perineum, tangan kiri diletakkan di atas sisi. Gunanya untuk apa? Nah, tidak terjadi robekan atau bayi itu defleksi keluar terlalu cepat. Setelah kita menahan itu, keluar kepala bayi, apa yang kita lakukan? Periksa lilitan tali pusat ya. Apakah ada lilitan tali pusat? Seandainya tidak ada, kita tunggu dia keluar. Seandainya jika ada lilitan tali pusat, gimana? Dilonggarkan ya. Kalau bisa dilepaskan kalau tali pusatnya panjang ya. Jadi kita melonggarkan. Setelah itu apa yang kita lakukan lagi?
melahirkan bau. Ya, bau. Bau apa dulu kita lahirkan? Ya. Setelah bau lahir bau atas, apa lagi? Kita lahirkan bau. Ya. Setelah itu kita lakukan sangga susu. Setelah kita lakukan sangga susu, lahir bayi ini ada 3 poin kita nilai. Apa saja yang kita nilai? Kalau seandainya dia tidak ada apa-apa, kita letakkan di atas. Ya. Nah, kita melakukan skala 3. Kenapa ibu ini ulang ini? Karena dia berkesinambungan, saling berhubungan. Tidak bisa kalian mengajar itu. Nah, kita review ulang ya, salah satu lagi tulis. Salah satu dibagi 2 sampai aktif. Pengeluaran janin. Sekarang kita bahas skala 3. Ada tahu skala 3 apa? Silakan. Skala 3 itu dimaksud dengan skala pengeluaran plasenta. Nah, skala 3 itu skala pengeluaran. Sebelum kita melakukan pengeluaran plasenta, apa dulu tindakan kita? Melakukan apa? Cek pengeluaran janin kedua atau tidak. Nah, kita mengecek apakah adakah janin kedua atau tidak. Baru kita memasukkan obat. Obat apa itu? Di mana kita melakukan penyuntikannya? Bagian paha-paha. Setelah itu sudah kita suntikan oksitosin. Apa yang kita lakukan lagi? Melihat tanda-tanda pelepasan plasenta ya. Yuk, apa saja tanda-tanda pelepasan plasenta? Ada semburan darah tiba-tiba, perdagangan paling besar, sama uterus tubular. Ada yang lebih bisa mengulangi lagi? Silakan. Tanda-tanda pelepasan plasenta, silakan. Yuk, Dela. Ada 3. Iya, silakan. Pertama, semburan darah secara tiba-tiba, kalian akan menjadi terlupa, dari situ berbau bulan. Globular itu ada yang tahu? Bulat ya, keras. Bulat keras. Gimana cara kita melakukan pengeluaran plasenta? Tangan kanan tadi di atas, Tangan kiri, tangan kiri ya, tangan kiri di atas. Subfisis ya. talas Terus tangan kanan pegang tali susah. tarik perlahan-lahan ya plasenta, jangan terlalu kuat. Terus apa lagi kita lakukan? Nah, kalau dia sudah tampak 5 sampai 6 cm di depan vulva, kita lakukan Sambung Laksana daunnya. sudah lahir plasenta, apa yang kita lakukan lagi? Periksa perkembangan plasenta. Plasenta ya, selaku ketuban, panjang tali pusat, normal apa tidak ya, banyak yang kita periksakan. Nah, meriksa plasenta tadi kita letakkan di meja data. Kenapa? Dia terlihat osilatornya itu lepas atau tidak, selakunya juga ya. Sekarang kita melakukan skala 4. Skala 4 ini ada yang paham tidak? Skala 4 ini skala observasi ya, observasi. Ini skala 3 tadi skala pengeluaran plasenta. Pengeluaran plasenta. Skala 3, skala 4 observasi. Nah, observasi ada 2 jam pertama, 2 jam pertama, 1 jam pertama 30 menit, 15 menit, 15
membahas masalah skala 4. Skala 4 itu skala observasi. 1 jam pertama itu 15 menit. Kita mulai dari skala 4. Skala 4 itu skala observasi, disebut juga skala pemantauan. Ya. Skala pemantauan itu ada 2 jam. Ada 2 jam. 1 jam pertama itu selama 15 menit. Jam selanjutnya itu 30 menit. Di sini apa saja? Di sini apa saja yang kita pantau di skala 4 atau observasi pertama? Nah, apa saja yang harus dipantau di skala 4 atau observasi ya? Pertama itu tensi. Untuk apa kita melakukan tensi? Supaya kita tahu tekanan darahnya. Tekanan darah tadi normal atau tidak. Kalau dia tinggi, apa yang harus kita lakukan ya? Kalau dia rendah, apa yang kita harus lakukan? Itu kalau tensinya tinggi, ibunya kita mendeteksi dini supaya ibunya tidak terjadi apa-apa ya. Kalau dia normal, kita lanjutkan pemeriksaan suhu. Suhu tadi normalnya 36. Kalau dia lebih dari 39, suhunya tadi 40, ibu itu panas. Apa yang lagi kita lakukan kepada ibunya tidak kenapa? Terus kita lakukan lagi nadi. Nadi ibu perlu kita lakukan pemeriksaan nadi. Karena kenapa? Nadi ibu cepat lambat untuk mengetahui ibu itu shock apa tidak ya. Nadi. Terus kita pemeriksa tinggi pundus. Ya, tinggi pundus uteri itu untuk apa kita mentaruh tinggi pundus uteri? Supaya tidak terjadi perdarahan pertama. Kalau seandainya dia 2 jam, tinggi pundus uterinya di atas satu jari di atas pusat, hati nanti menyebabkan perdarahan. Itu yang perlu kalian tahu ya, perdarahan tinggi pundus uteri. Terus selanjutnya kantung kemih. Kantung kemih ini berhubungan. Kalau sudah dia 2 jam, ibu itu kita suruh mobilisasi ya, kencing ke WC ya, suruh ibu itu jangan dia di tempat tidur. 2 jam itu harus disuruh ibu kencing. Kalau ibu itu menahan kencing, kenapa? Blasnya nanti penuh, ibu itu juga menyebabkan terjadinya pendarahan kalau blasnya penuh. Seandainya ibu itu tidak mau kencing ya, kita lakukan kateter. Terus suruh ibu itu banyak-banyak minum ya, kalau sudah 2 jam. Terus kasih dia nutrisi, minum susu. Kalau melahirkan itu capek ya, capek itu perjuangan orang yang tidak mudah ya. Terus kontraksi. Nah ini satu menyebabkan kontraksi tadi. Kenapa? Kalau seandainya kontraksi itu dia tidak bagus, itu menyebabkan dia perdarahan. Ingat ibu kasih tahu, kalau seandainya dia lembek perutnya ya, hati-hati dia, nanti menyebabkan pendarahan ya. Kalau dia keras, bulat kayak ini ya, kayak tangan kita ini, bulat keras, itu tidak apa-apa, itu normal yang menyebabkan. Nah kalau seandainya terjadi pendarahan, kita cek dulu apakah itu penyebabnya laserasi, robekan, kontraksinya lembek atau tidak. Terus kantong kencingnya lihat dulu ya. Jangan kalian menolong melahirkan, kalian tinggalkan santai. Karena di 2 jam pertama inilah harus antisipasi. Kalau seandainya ada robekan atau lecet ya, kita lakukan happy. Ada ini ya, kita lihat dulu. Kita harus bersihkan. Ya. Ada yang mau ditanyakan di sini masalah? Ada yang mau ditanyakan masalah materi yang kita bahas ini?
ya untuk kita observasi pasien ini ya, penting sekali untuk kalian ibu menjelaskan. Di sini tensi maupun nanti itu kita mencuci ya pendarahan kontraksi ini harus setiap kita periksa. Cuma yang ini aja masalah suhu ini cuma dalam 2 jam itu cuma 2 kali kita periksa. Yang lain itu wajib diperiksa semua ya. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Silakan. Kenalkan nama saya Ibu Putri, STM 1154011. Bisa bertanya kenapa TSU berhubungan dengan pendarahan? Nah, pertanyaan sangat bagus sekali ya. Ini menyangkut masalah apa itu penelitian ibu ya. Ibu pernah meneliti masalah pengaruh massa uterus terhadap tinggi pundus uterus sebagai upaya pencegahan pendarahan. Apa ya? Ini berhasil ibu lakukan penelitian ya. Boleh kalian buka di Google Scholar ya. Nama ibu Lina Kontestas di Pinang Sada ya di situ. Sangat bermanfaat sekali. Plasenta lahir itu pembuluh darah di endometrium itu terbuka. Jadi kalau dia terbuka, kontraksi uterus itu tidak mampu. Jadi dia tinggi kontraksi uterus. Setelah plasenta lahir, pembuluh darah di endometrium itu terbuka. Jadi plasenta jadi jika kontraksi. Nah, pada saat pelepasan plasenta, pembuluh darah di endometrium itu terbuka. Jika kontraksinya tidak bagus atau lembek, pembuluh darah tadi terbuka, kontraksinya tidak bagus, terus tinggi pundus uterusnya tidak bagus. Itu bisa menyebabkan pendarahan. Sebaliknya, jika kontraksinya bagus, pembuluh darah di endometrium tadi tertutup. Jadi tinggi pundus uterusnya tadi menutup karena dia ada kontraksinya, sehingga tidak terjadi pendarahan. Makanya pasien yang kontraksinya lembek ya dilakukan masase biar tidak terjadi pendarahan. Terus lagi kalian lihat, makanya kita harus ada pemantauan 2 jam setelah ya, itu berhubungan dengan penelitian ibu yang dilakukan, itu berhasil melakukan masase pada pasien. Ada pertanyaan lagi?